Ya, jadi ini get yang pertama, kita memanggil form berita yang materinya itu udah di minggu lalu ya harusnya. Sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau di proses get-nya ini ada yang bingung gitu ya. Atau ada yang masih error, silakan boleh ditanyakan loh. Aman? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas ya, cuma sekitar 20 menitan ini. Jadi saya cuma nunjukin kode dan prosesnya aja. Jadi saya nggak demoin ngodingnya ya, sama aja lah saya nunjukin kodenya kok ya. Jadi saya nanti akan nunjukkan kodenya. Oke, yang pertama di sini ya. Jadi step pertama setelah kita berhasil membuat proses get-nya tadi, kita lanjut ke proses yang post-nya. Ya, jadi di sini saya aktifin XAMPP-nya, Apache dan PHP MySQL-nya ya. Itu wajib ya. Karena localhost klien itu dia pakai XAMPP yang Apache di sini. Kalau backend-nya itu dia pakai PHP Artisan Serve. Ya, yang di CMD-nya. Jadi ada dua server yang jalan di sini. Artisan Serve dan juga XAMPP-nya. Bisa close dulu udah. Seperti itu. Kemudian masuk kembali ke folder API-nya. Kalau saya folder API-nya itu ada di sini. Bukan di sini. Di webdev API sederhana. Nah, terus buka controller berita controller.php-nya. Ya, jadi teman-teman bisa buka controller itu letaknya ada di app ya. HTTP controllers ya. Di sini ada banyak filenya ya, tapi kalian paling cuma ada dua ya, controller sama berita controller. Nah, kalian buka yang berita controller.php. Nah, harusnya ini udah ada ya, karena minggu lalu sudah dibuat ya. Jadi ini berita controllernya, kemudian kita buat atau kita ubah fungsinya, fungsi store-nya. Kalau kemarin kan kita buat controllernya kita generate ya. Nah, pas generate itu dia udah ada fungsi-fungsi defaultnya. Ada indeksnya, terus ada store-nya, ada show, dan juga ada update sama destroy. Untuk CRUD-nya udah ada. Ya. Jadi kita tinggal ngubah fungsinya aja. Nah, karena untuk input, ya, untuk input kita ubah fungsinya yaitu fungsi store. Ya. Jadi kodenya yang di sini, ya, ini sama aja. Jadi di dalam store itu ada untuk validate, ya, untuk validasi. Jadi nanti yang dikirimkan dari klien itu harus punya ID kategori berita, harus punya judul berita, dan harus punya isi berita. Kalau salah satunya tidak ada, maka pasti gagal. Karena di sini di required ya. Validasinya di required. Nah, makanya kita bisa cek nih. Kalau kita inspect elemen ya, di form berita barunya, di network, bagian network ya. Nih, saya coba kirim data COVID usai gitu. Kesehatan. COVID punah. Amin. Gitu ya. Saya kirim data. Nah, sukses. Nah, di sini, nah di bagian postnya ya, bawah ini ya.
Ini saya pisah aja deh biar kelihatan. Nah, sini di bagian post, kalau kita scroll ke bawah, itu ada yang namanya data yang dikirimkan. Ada nggak nih? Oh, nggak ada. Berarti sekarang udah dipisah di sini, di payloadnya. Nah, kalau versi dulu ya, versi jadul, itu dia paling bawah di dalam header ini. Sekarang udah dipisah jadi payload. Nah, payload ini adalah data yang dikirimkan oleh front end atau klien ya. Jadi dia ngirim judul beritanya COVID usai gitu ya. ID kategori berita kesehatan, isi beritanya COVID punah, amin. Nah, variabel-variabel ini yang ditangkap ya, yang ditangkap. Jadi ada isi kategori berita, judul berita, dan isi berita. Dan harus sama persis ya nanti. Nah, jadi kalau ada yang salah satu yang nggak ada, yang hilang, itu pasti nanti salah, nggak jalan. Nah, ini nanti settingannya di step terakhir kayaknya ya, di step C-nya, di bagian front end-nya. Oke, itu untuk validasi ya. Ini gunanya untuk validasi. Jadi wajib ada tiga-tiganya. Kemudian di sini kita buat berita, objek berita baru ya. Nah, di sini kita inputkan kategori beritanya ya. Jadi ini kalau di sini sesuai dengan kolom di database. Ya, jadi ada kolom kategori berita, ada kolom judul berita, dan kolom isi berita. Ya. Nah, kolom kategori berita itu sesuai dengan request get ID kategori berita. Ya. Jadi walaupun dia pakai post ya, jadi walaupun pakai post, tetap aja dia untuk ngambil indeksnya, untuk mengambil value-nya itu pakai request get ya. Jadi request get ID kategori berita. Kalau judul berita dia request get judul berita. Kalau isi berita dia request get isi berita. Seperti itu. Ya. Baru setelah dibuat objek barunya berisi berita baru tadi ya, dari data yang dikirimkan oleh front end, di bawahnya kita kasih berita save, disimpan. Ya. Jadi kalau pakai save itu dia disimpan, diinputkan ke database. Ya. Jadi berita ini harus kita panggil dulu ya. Ya. Jadi berita itu sama aja kayak modelnya. Ya. Jadi kita manggil modelnya berita. Jadi kalau belum di-use, belum dipanggil, beritanya nggak bisa kepake ya. Nah, jadi di sini new berita, model berita yang isinya seperti ini berdasarkan inputan dari front end. Baru di save. Terus kita outputkan. Jadi ada pesannya pertama sukses. Kemudian beritanya adalah berita tadi ya yang diinputkan. Ada kategori berita, judul berita, isi berita. Untuk validasi yang diinputkan itu sama seperti yang kita kirimkan atau enggak. Ini opsional sih. Yang paling penting kita punya pesannya. Sukses atau enggak. Oke. Sampai sini untuk proses input data ya. Ini sebenarnya sama kayak belajar backend kemarin ya. Kemarin kita pakai CCI, ini pakai Laravel, bedanya di situ aja. Ya, terus bedanya di sini dia pakai JSON encode. Ya, karena dia cuma proses data, tidak memanggil view ya, tidak ada view di sini. Jadi cuma langsung return JSON encode data JSON-nya. Yang paling penting ada pesan sukses atau enggaknya. Di sini kita langsung sukses aja gitu. Selama dia di save. Harusnya sih ada cek validasi gitu ya. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa. Oke. Jadi itu isi dari yang modul step pertama gitu ya. Kemudian kita routing setelah kita buat ya, setelah kita buat store-nya ini, kemudian kita routing. Route-nya sekali lagi ada di sini ya.
Jadi di folder projectnya kita masuk ke routes, ada API, channel dan lain-lainnya. Nah biasanya paling gampang sih kalian bisa pakai API gitu ya. Tapi nanti untuk aksesnya pakai localhost/API biasanya. Nah kalau yang localhost langsung namanya apa, itu pakai web.php. Nah di sini kita set routingnya. Karena kita pakai post ya, maka route _2 post ya. Kalau pakai get maka get. Ya, route post kemudian slash berita. Ya. Jadi ada dua nih slash beritanya. Ada route get berita dan ada route post berita. Ya. Jadi kalau permintaannya metodenya adalah get, maka yang diambil adalah fungsi index. Tapi kalau slash berita dia tipenya adalah post, maka dia ngambilnya adalah store. Dan ini jadi lebih aman gitu. Jadi kalau orang iseng-iseng lewat browser gitu ya, slash berita, ya dia cuma ngambil data aja. Ya, tapi kalau dia ngaksesnya lewat front end, lewat client, pakai metodenya post, dia bisa ngaksesnya store untuk input datanya. Ya. Jadi ini adalah routingnya ya. Bedanya di sini dengan get yang kemarin dia pakai post. Oke. Nah kemudian bisa di testing menggunakan aplikasi Postman. Kayaknya di laptop saya belum ada Postman-nya. Oh ada ternyata. Nah ini kalian bisa testing menggunakan aplikasi Postman. Atau di browser sebenarnya ada add-on juga ya. Agak add-on Postman juga bisa dicoba ya. Atau add-on untuk send API gitu. Bisa dicari. Tapi yang paling umum yang sering digunakan di software house gitu ya. Kalau kalian kerja nanti di software house atau pengembangan web gitu, biasanya pakai aplikasinya Postman untuk uji coba apakah API-nya udah jalan atau belum. Kayak gitu. Ya, jadi itu aja sebenarnya. Nah, terus hasilnya ya. Nanti hasilnya kalau di Postman itu page expired. Nah, kalau page expired itu kita harus konfigurasi course-nya. Ya, jadi kalau course itu ya, kalau kita cek ya, course adalah kepanjangannya lupa saya. Apa ini sih? Nah ini cross origin resource sharing ya. Itu kepanjangan dari course ya. Jadi namanya cross origin ya. Jadi ini untuk pengecekan permintaan API atau permintaan service dari domain yang berbeda, cross nyebrang gitu ya. Jadi dari Facebook minta Amikom, Amikom minta Facebook, itu domainnya berbeda itu. Ya. Kemudian boleh apa enggaknya, nah kita settingnya di dalam course ini. Nah untuk setting course ya, kita harus nginstall package ya, kalau istilahnya di Laravel package tambahan, namanya Fruitcake Laravel Course ya. Jadi tinggal buka CMD di terminal, buka CMD atau terminal, kemudian masuk ke folder kalian masing-masing ya. Jadi CMD, terus kalau saya di H, CD webdev, kurang saya kopiin webdev. Nah, CD API sederhana. Nah, baru di sini ditambahkan nih Composer require Fruitcake Laravel course. Karena saya udah nginstal di sini ya, jadi nggak usah nginstal lagi. Composer require mana tadi? Fruitcake. Itu sebenarnya bisa di copy paste ya. Laravel course. Nah, jadi ini nanti kalian tinggal enter, nanti dia akan download package-nya secara otomatis. Nah, kalau udah di-download package-nya secara otomatis, biasanya
dia akan masuk datanya di sini. Ya, jadi kalian bisa cek package apa aja sih yang ada di dalam project ini. Itu kalian bisa cek di composer.json. Jadi folder rootnya itu kalian ada satu file namanya composer.json. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ini namanya apa? Laravel, tipenya project, deskripsinya ini. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti sesuai nama project kalian gitu ya. Terus keywordnya apa? Ya nanti yang akan di searching cari itu data dari sini. Ya diambil gitu ya. Kalau kalian publish. Kemudian require-nya ya. Jadi PHP-nya berapa, versinya kelihatan di sini. Kemudian tadi ya, yang lainnya ini secara otomatis ketika kalian install Laravel-nya ada gitu. Ini semuanya udah ada. Nah, tadi yang kita barusan tambah ya, si Fruitcake Laravel course itu nanti setelah tekan enter dan selesai prosesnya, itu pasti nambah juga di sini. Ada Fruitcake Laravel course-nya versi kedua. Gitu ya. Jadi itu untuk ngecek package-nya udah ada atau belum, udah keinstall atau belum, kayak gitu. Bisa cek di composer.json. Oke, balik lagi. Jadi setelah install si Fruitcake-nya, kita buka folder API-nya, kemudian kita buka file kernel.php. Nah, jadi API sederhana di app-nya http itu ada di bawah, paling bawah ya, kernel.php. Ini ada yang belum presensi, tinggal 2 menit lagi nih. Aman ya? Kita lanjut kalau udah aman. Kemudian di sini ditambahkan si Fruitcake-nya ke dalam middleware-nya. Ya. Jadi dalam middleware, variabel middleware ya, itu ada di baris ke-16 sampai 17 nanti tambahin Fruitcake course-nya. Kemudian root middleware-nya, nah ini yang banyak nih. Itu nanti bisa nambahin ini udah ada di sananya, bukan di sini, sorry. Yang rootnya itu ada di sini. File course.php-nya. Ini ada di folder config ya, coba cari. Jadi kernel cuma ini aja, middleware-nya aja ya. Terus untuk ngeset yang diperbolehkan apa aja, itu ada di app, bukan app ya, config tadi. Config, mana nih, course.php. Nah ini. Jadi yang kita perbolehkan di sini ada API/bintang, ya, jadi semuanya boleh. Dan kita kasih di sini bintang, jadi semuanya boleh aja gitu. Nah kalau mau manual, kalian bisa di sini misalkan /berita, berarti berita /bintang. Jadi semua berita itu boleh gitu. Misalkan ada lagi produk, berarti produk /bintang dan seterusnya gitu ya. Kalau capek ya langsung aja kasih bintang itu, berarti semuanya diperbolehkan. Seperti itu. Itu untuk pengaturan course-nya ya. Mau yang mana aja nih yang boleh. Gitu. Kemudian di app middleware-nya ya. Jadi ada sedikit banyak konfigurasinya ya. App di HTTP middleware yang trust ya. Verify CSS token. Nah, yang di accept-nya itu kita kasih bintang. Jadi nggak usah diverifikasi CSRF-nya. Kalau diverifikasi nanti dia ketahan gitu, nggak valid. Jadi 3 file ini ya untuk setting course-nya. Kemudian coba lagi lewat Postman, harusnya sih bisa untuk post-nya. Seperti itu. Oke, nah ini udah selesai logout ya.
Oke, terus yang terakhir untuk sinkronisasinya ya sama kayak kemarin, tinggal gubah aja. Dia ketika manggil form berita kemana ya. Kemudian kita buat fungsi namanya send data post. Kalau di Logic Maya kita bikin file baru untuk Ajax Post-nya ya. Di sini masih file yang sama, kita buat fungsi send data post. Linknya kemana? Ke base URL/berita. Tapi bedanya di sini tipenya adalah post gitu aja. Ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap ya, bisa tonton video yang ada di UAS kita, udah sangat lengkap sekali 3 part itu. Ya, jadi mohon maaf ya atas kekurangan praktikum di pagi hari ini gitu ya. Oke, nanti kita akan mikirkan gimana biar kedepannya lebih enak gitu. Dan bocoran ya, mungkin karena banyak kejadian ya ternyata walaupun udah diminta offline gitu, mahasiswa banyak yang online gitu. Nah, bisa jadi setelah UTS untuk offline online itu lebih diperketat. Jadi misalkan yang boleh online itu cuma yang offline itu NIM ganjil gitu ya. Nanti bakal dicek sama dosen-dosennya. Jadi yang boleh online ya cuma NIM yang offline ya NIM ganjil gitu. Yang boleh presensi secara online ya NIM offline, NIM genapnya. Jadi kalau ada yang presensi online yang NIM genap digagalin kayak gitu-gitu. Bisa jadi seperti itu karena udah banyak kejadian gitu ya, dosennya banyak yang protes gitu, kok saya udah capek-capek datang 7.30, datang jam ngajar sore-sore siang-siang gitu ya, di kelas nggak ada mahasiswanya kayak gitu-gitu ya. Ini lagi dirapatin sama pihak atas, jadi bisa jadi seperti itu ya untuk bocorannya. Oke, jadi kita minggu depan responsinya online aja ya, udah setuju ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.